Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Herian TV. Setelah kemarin ditetapkan jadi capres dari Partai Nasdem, tentu Anies Baswedan membutuhkan seorang figur cawapres yang nanti akan diusung menjadi pendamping beliau di Pilpres tahun 2024 nanti. Dan kemarin dari Partai Nasdem sempat bilang, Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa untuk urusan cawapres nanti Mas Anies sendiri yang akan memilihnya, karena kalau beliau mengatakan seperti ini, Surya Paloh, kalau yang memilih kita nanti belum tentu nanti akan menjadi pilihan Pak Anies Baswedan, jadi nanti belum apa-apa sudah tidak cocok, jadi seperti itu. Setelah beberapa hari ini dicalonkan menjadi cawapres, jadi capres dari Partai Nasdem, manuver pertama yang dilakukan Anies Baswedan adalah mengunjungi Partai Demokrat tadi siang, ya, tadi siang, dan bertemu AHY yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi di situ ada beberapa pembicaraan ataupun saat pidato itu saling memuji satu sama lain. Kemudian AHY itu memuji atau mengingatkan atau pernah menjadi, dulu Anies juga pernah menjadi calonnya di Demokrat itu dulu juga pernah, dan saling memuji, saling mengingatkan kinerja-kinerja satu sama lain, seperti AHY memuji kinerja Anies di pemerintahannya di DKI Jakarta, dan juga seorang Anies Baswedan memuji pemerintahannya di masa SBY. Itu saling memuji, feedback satu sama lain seperti itu. Dan dari sini belum ada kata sepakatan, sepertinya ada kesepakatan untuk sekedar mencalonkan, ya, ataupun mengusung seorang AHY itu untuk menjadi cawapresnya nanti. Namun dari pertemuan ini bisa disinyalir bahwa ini sebuah pertanda bahwa dari Partai Nasdem sendiri itu sudah membuka ruang yang sangat terbuka lebar untuk AHY masuk ke dalam partai atau masuk ke dalam koalisi dari Partai Nasdem sendiri. Jadi nanti dengan elektabilitas Partai Nasdem yang sekitar 8%-an dan untuk Partai Demokrat sekitar 8%-an, itu masih kurang dan masih dibutuhkan kira-kira 1-2 lagi partai politik yang sudah mumpuni untuk bergabung. Jadi itu seperti itu. Dan untuk kemungkinan siapa yang akan menjadi cawapres nanti itu masih tanda tanya, karena belum tentu seorang Anies Baswedan itu nanti akan mengangkat ataupun memilih seorang AHY untuk menjadi cawapresnya nanti. Bisa jadi dari pertemuan-pertemuan tadi cuma membicarakan sebuah koalisi saja, dan itu bisa juga dibuktikan bahwa saat pidato tadi Anies Baswedan itu tidak menyinggung sama sekali tentang keberadaan AHY untuk menjadi cawapres, dan saat pidato juga dia hanya menyinggung ataupun memuji masalah-masalah kinerja yang ada yang berhubungan dengan koalisi, kemudian memuji SBY, yang kinerja SBY pada masa pemerintahnya SBY seperti itu, dan sama sekali tidak menyinggung masalah cawapres dengan AHY. Bisa jadi ini sebagai koalisi saja, bisa juga nanti bisa menjadi cawapresnya, dan ini masih tanda tanya, masih misteri juga apakah nanti Anies Baswedan akan milih AHY untuk menjadi cawapresnya, karena masih juga menimbang-nimbang, ya, kebetulan waktunya juga masih lama sekali, dan kita bisa juga melihat saat dulu seorang Presiden Jokowi itu beralih cawapres cuman hitungan jam, ya itu cuman asumsi saja, mungkin saat itu diperkirakan yang menjadi wakilnya itu adalah Mahfud MD, ternyata akhirnya yang menjadi
cawapres itu Ma'ruf Amin. Itu kan masih semuanya misteri sebelum ada keputusan resmi yang akan ditetapkan nanti sebelum menjalani pilpres yang akan datang, itu seperti itu. Dan semuanya masih misteri karena setiap partai pasti akan menjajaki satu sama lain, menjajaki untung ruginya. Ya, ini kata-kata yang penting, untung rugi. Untung rugi ketika saya ketemu kamu, ya, yang terus deal to deal nanti untung ruginya apa? Itu yang penting dari segi partai, itu yang paling utama itu untung ruginya. Dan kalau tidak diuntungkan, buat apa mereka akan berkoalisi? Itulah yang penting. Uh, jadi tidak usah dibicarakan apapun, yang utama, yang pertama dalam deal-deal itu yang pasti keuntungannya apa, bukan nanti saya akan berbuat apa ketika nanti sudah menjadi presiden, atau nanti kamu bisa mau ketika ketika memilih, contohnya ketika memilih cawapres, nanti kamu akan memberikan kontribusi apa terhadap negara ini. Dipastikan tidak seperti itu, yang pasti seperti ini pertanyaannya. Kamu nanti akan memberikan kontribusi apa terhadap partai saya atau terhadap diri saya? Kamu bisa memberikan keuntungan apa? Itu yang menjadi pertanyaan pasti itu, dan walaupun kadang kata-katanya tersirat bukan tersurat, yang pasti ketika dua partai bertemu akan bicarakan itu untung dan rugi. Nah, kita tidak usah kaget lagi dengan keadaan seperti itu, karena itu memang sudah terjadi di Indonesia sejak lama ya, apalagi berhubungan dengan sekarang demokrasi yang pasti mereka akan mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke, seperti itu guys dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.